Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan tentang badan legislatif, badan yudikatif, badan eksekutif, dan lembaga yudikatif. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya M. Fatur Razak Alfayat. Di sini saya sebagai moderator. Kemudian ada Rizkia Dina Paramita sebagai pemateri. Yang kedua ada Eka Dia Pramudita sebagai pemateri. Yang ketiga ada Adinda Arminia Putri sebagai pemateri. Yang keempat ada Indah Purwaningsih sebagai pemateri. Dan yang terakhir ada Elisa Marlina sebagai pemateri. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mendengarkan pemateri pertama tentang Badan Legislatif. Untuk pemateri pertama dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah berkenan hadir pada Zoom pagi hari ini. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang Badan Legislatif. Lembaga legislatif merupakan lembaga yang sangat penting dalam sistem politik negara manapun, terutama di negara atau di dalam demokrasi. Jadi, lembaga legislatif adalah lembaga atau dewan yang memiliki tugas dan wewenang untuk membuat atau merumuskan undang-undang dasar yang ada di dalam suatu negara. Selain itu, badan legislatif adalah lembaga terpisah dengan tugas lebih lanjut yang lebih bermoral untuk membuat undang-undang, yaitu untuk memberlakukannya hukum. Jadi, di dalam membuat dan merancang atau merumuskan undang-undang dan untuk memberlakukannya hukum, itu diperlukannya legislator yang berarti jika lembaga tersebut ada yang menjalankan dan yang menjalankan itu yang biasa kita ketahui atau yang biasa kita dengar seperti DPD, DPR dan MPR. Mungkin itu sedikit penyampaian materi tentang badan legislatif dari saya. Badan legislatif yang akan dilanjutkan lebih ringkas yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih kepada moderator. Oke, terima kasih kepada pemateri. Kemudian pemateri kedua dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator yang telah memberikan kesempatan. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi badan legislatif. Yang pertama yaitu ada fungsi legislasi, yaitu fungsi DPR yang berkaitan dengan pembuatan undang-undang. Dalam pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dituliskan bahwa fungsi legislatif dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan undang-undang. Yang kedua, ada fungsi pengawasan. Lembaga legislatif melakukan fungsi pengawasan untuk mengawasi tugas DPRD agar melaksanakan tugas sesuai dengan hak dan kewenangannya. Yang ketiga, ada fungsi anggaran. Penyusunan atau evaluasi APBN merupakan bagian dari fungsi anggaran. Oleh karena itu, Badan Legislatif memiliki kekuasaan untuk berkonsultasi dengan Badan Eksekutif pada rancangan anggaran negara yang telah diusulkan. Yang keempat, ada fungsi perwakilan. Peran perwakilan dapat dilihat jika legislator mengunjungi daerah-daerah untuk mendengar aspirasi atau pendapat dari masyarakat-masyarakat daerah setempat. Yang kelima, ada peran institusional, yaitu hak untuk mendengar pengaduan masyarakat terhadap badan legislatif, seperti saat pengunjuk rasa berhadapan dengan anggota parlemen. Yang keenam, ada fungsi pengangkatan pejabat publik. Setiap undang-undang yang memperkenalkan lembaga atau komi- komisi negara baru akan dikaitkan dengan wewenang DPR untuk melakukan pemilihan. Keterlibatan DPR dalam rekrutmen pejabat publik sebenarnya hanya varian dari fungsi pengawasan karena ditentukan di dalam konstitusi. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua atas pemaparan materinya. Kemudian ketiga dipersilakan untuk. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis struktur badan legislatif. Struktur lembaga perwakilan rakyat atau legislatif secara umum terdiri dari dua model,
yaitu lembaga perwakilan rakyat satu kamar atau disebut dengan unikameral dan lembaga perwakilan rakyat dua kamar atau bikameral. Jadi maksudnya itu bikameral itu adalah istilah sistem perwakilan terdiri dari dua kamar atau chambers di Indonesia. Dikenal dengan istilah DPR RI dan DPR RI yang bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang baik serta tersapainya check and balance antara lembaga negara khususnya di lembaga legislatif. Sedangkan unicameral itu adalah sistem lembaga legislatif yang hanya terdiri dari satu kamar atau badan. Dalam sistem ini tidak dikenal adanya majelis tinggi dan juga majelis rendah. Dalam ketatanegaraan Indonesia, lembaga legislatif dipresentasikan pada tiga lembaga, yakni MPR, DPR, dan DPD. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada pemateri ketiga atas pemaparannya. Kemudian dilanjutkan oleh pemateri keempat, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang Badan Eksekutif. Sebelumnya, Badan Eksekutif merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas menjalankan fungsi kenegaraan. Yang pertama ada konseptualisasi Badan Eksekutif. Otoritas eksekutif atau kekuasaan eksekutif yang merupakan yang berkewenangan untuk melaksanakan ketentuan konstitusi. Seperti kepala negara yang berwenang menetapkan undang-undang. Kepala negara tidak mungkin menjalankannya itu sendiri, sehingga kekuasaan tersebut dilimpahkan kepada Badan Eksekutif. Yang selanjutnya ada wewenang Badan Eksekutif. Eksekutif memiliki wewenang, ya antara lain kekuasaan eksekutif, yang artinya kekuasaan yang memerintah sesuai konstitusi. Yang kedua ada kewenangan ini bersifat legilisasi atau kepentingan umum. Yang ketiga ada kekuasaan hakim yang kekuasaannya mempunyai kekuasaan untuk memberikan gerasi atau putusan hukum kepada pelaku kejahatan pidana. Yang keempat ada kekuasaan diplomatik. Kekuasaan ini meliputi hubungan luar negeri. Yang kelima ada otoritas keamanan. Misalnya terjadi perang dan membutuhkan kekuatan darurat, hal tersebut harus disetujui oleh Badan Eksekutif. Yang keenam ada kekuatan administratif, yaitu penegak hukum domestik dan pengelolaan operasi bisnis rutin. Selanjutnya ada kepemimpinan politik eksekutif dalam pelaksanaan tugas. Eksekutif merupakan sumber kepemimpinan politik yang berfungsi sebagai pimpinan aparatur negara dan melakukan fungsi. Fungsi tersebut ada, yang pertama ada tugas seremonial, yaitu kepala eksekutif merupakan perwujudan pribadi kekuasaan negara. Mereka mewakili masyarakat lebih besar. Yang kedua ada kepemimpinan kebijakan, itu mengharuskan eksekutif politik mengarahkan atau mengendalikan proses kebijakan. Yang ketiga ada kepemimpinan rakyat, yaitu kemampuan dari eksekutif untuk menggalang dukungan dari masyarakat. Yang keempat ada kepemimpinan birokrasi, yaitu mengawasi kebijakan dan tanggung jawab birokrasi dan administrasi utama. Yang terakhir ada kepemimpinan dalam krisis, yaitu kemampuan dalam mengambil aksi atau tindakan ketika terjadi krisis. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada pemateri atas pemaparan materinya. Kemudian yang terakhir yaitu pemateri terakhir, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi selanjutnya. Materi terakhir yaitu tentang lembaga yudikatif. Apa itu lembaga yudikatif? Lembaga yudikatif itu adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya untuk menguasai berjalannya peraturan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini saya akan memaparkan 3 poin. Yang pertama yaitu karakter kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, seperti yang dinyatakan dalam pasal 24 dan pasal 25
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya, kebebasan hakim tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang akan ditangani. Akan tetapi, hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang ada. Selanjutnya yang kedua yaitu badan yudikatif dan wewenang peninjauan kembali. Pada pasal 24 ayat 2 Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Amandemen keempat menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Poin yang ketiga yaitu Badan Yudikatif Indonesia. Suatu negara dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila suatu negara tersebut terdapat suatu wilayah atau teritorial yang sah, yang mana di dalamnya terdapat suatu pemerintahan yang sah, diakui dan berdaulat, serta diberikan kekuasaan untuk mengatur rakyatnya. Kekuasaan yudikatif sendiri itu adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya. Badan yudikatif di Indonesia yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Apa itu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung? Nah, Mahkamah Konstitusi sendiri itu adalah suatu lembaga peradilan sebagai cabang kekuasaan yudikatif yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya pengertian Mahkamah Agung. Nah, apa itu Mahkamah Agung? Mahkamah Agung adalah pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Sekian materi dari lembaga yudikatif. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada pemateri atas pemaparan materi-materinya. Di sini kami membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanya, dipersilakan. Oke, kepada Ria Rahmanisa dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin bertanya. Izin memperkenalkan diri, nama Ria Rahmanisa, NPM 22130320096. Di sini saya ingin bertanya, siapakah yang mengadili legislatif dan yudikatif bila melakukan pelanggaran terhadap undang-undang? Cukup sekian, terima kasih. Selanjutnya, Rifda Asyifa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rifda Asyifa dengan NPM 2253033202. Pertanyaan saya adalah, lembaga eksekutif dan lembaga legislatif kan dipilih oleh rakyat. Mengapa lembaga yudikatif tidak dipilih oleh rakyat? Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rifda atas pertanyaannya. Sebelumnya, izinkan kami untuk mengenal sedikit waktu untuk berdiskusi
Oke, baik. Kepada pemateri, dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya untuk mencoba menjawab pertanyaan dari Ria Rahmanisa. Pertanyaan dari Ria Rahmanisa tadi, siapakah yang mengadili legislatif dan yudikatif bila melakukan pelanggaran terhadap undang-undang? Jawabannya yaitu adalah Mahkamah Agung. Karena Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Bagaimana, Ria? Cukup. Bagaimana dengan teman-teman sekalian? Jika ada yang ingin menambahkan atau menyanggah, dipersilakan. Baik, jika ada yang menyanggah atau menambahkan. Kemudian pertanyaan kedua, Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang dari Ririn. Pertanyaannya, bagaimana tantangan dan solusi dalam mempercepat penyelesaian sengketa melalui jalur yudikatif di Indonesia? Nah, sepertinya tantangan dalam penyelesaian sengketa melalui jalur yudikatif di Indonesia ini, tantangannya itu yaitu yang pertama itu adanya beban kasus yang berat, di mana jumlah kasus yang masuk di pengadilan itu cukup tinggi. Jadi hakim seringkali mempunyai beban kerja yang berat dan mengakibatkan lambatnya penyelesaian kasus. Nah, yang kedua itu lambatnya proses administrasi. Itu juga bisa menjadi tantangan dalam penyelesaian sengketa. Nah, yang ketiga itu terbatasnya infrastruktur dan sumber daya. Nah, di mana itu juga menjadi kendala dalam percepat penyelesaian sengketa melalui jalur yudikatif. Nah, gimana sih solusinya? Nah, solusinya itu yang pertama mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Nah, seperti pengadilan secara online, terus penyimpanan dokumen secara digital. Nah, yang kedua itu bisa juga menambah jumlah hakim dan staf administrasi. Dengan jumlah hakim dan staf administrasi itu lebih banyak, nah sehingga itu membuat mengurangi beban kerja yang ada di pengadilan. Nah, yang ketiga itu bisa juga meningkatkan kerjasama antar lembaga. Nah, dengan kerjasama antar lembaga ini uh, dapat membuat penyelesaian yang ada di pengadilan itu lebih cepat terselesaikan. Nah, seperti itu kurang lebih. Bagaimana untuk Ririn? Apakah sudah puas? Cukup, terima kasih. Bagaimana dengan teman-teman sekalian? Apakah ada yang ingin menyanggah ataupun menambahkan? Baik, jika tidak ada yang ingin menambahkan ataupun menyanggah, kemudian untuk pertanyaan terakhir pada materi, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rifda. Pertanyaannya yaitu mengapa lembaga yudikatif tidak dipilih oleh rakyat? Jawabannya karena kekuasaan yudikatif harus merdeka dan bebas dari pengaruh lembaga-lembaga tinggi negara lain dan juga masyarakat. Hal ini bertujuan agar lembaga yudikatif dapat berfungsi sewajarnya demi penegakan hukum dan keadilan yang sebenar-benarnya tanpa intervensi. Dengan adanya kebebasan ini, diharapkan keputusan yang diambil oleh lembaga yudikatif dalam suatu perkara tidak memihak ataupun berat sebelah. Sekian jawaban saya kembalikan pada moderator. Bagaimana dengan Rifda? Apakah cukup? Cukup.
Bagaimana dengan teman-teman sekalian? Apakah ada yang ingin menambahkan ataupun menyanggah? Dipersilakan. Oke, kepada Dewi Rahayu dipersilakan. Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahayu dengan NPM 2213032101. Menambahkan apa yang disampaikan oleh Rizkia tadi ya. Jadi di Indonesia itu lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, terdapat pula Komisi Yudisial yang merupakan lembaga negara independen yang menjadi penunjang atau pendukung bagi MA dan MK. Jadi, alasannya mengapa lembaga yudikatif itu tidak dipilih oleh rakyat? Karena berbeda dengan lembaga legislatif dan pemimpin lembaga eksekutif, yakni presiden, para hakim yang ada di lembaga yudikatif itu tidak dipilih oleh rakyat. Dalam negara demokrasi yang mengedepankan asas hukum seperti Indonesia, keputusan yudikatif itu harus merdeka dan bebas dari pengaruh lembaga-lembaga tinggi negara dan juga masyarakat. Nah, hal ini itu bertujuan agar lembaga yudikatif itu dapat berfungsi sewajarnya demi penegakan hukum dan keadilan yang sebenar-benarnya. Nah, alasannya mengapa lembaga yudikatif itu tidak dipilih oleh rakyat, yaitu agar kekuasaan yudikatif tidak dipengaruhi oleh fluktuasi politik yang sedang terjadi. Sehingga dengan begitu tugasnya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih moderator. Terima kasih kepada Dewi Rahayu atas tambahannya. Jika ada yang ingin menambahkan atau menyanggah, dipersilakan. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi tersebut, yaitu badan legislatif merupakan badan yang menciptakan ataupun membuat undang-undang, sedangkan badan eksekutif ialah badan yang melaksanakan undang-undang tersebut. Kemudian yang terakhir, lembaga yudikatif merupakan lembaga yang mengawasi undang-undang dan menghakimi bagi pelanggar undang-undang tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 5 tentang badan legislatif, badan eksekutif, dan lembaga yudikatif. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian dan terima kasih kepada Bapak Mona. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi